Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi kabarnya nih? Sehat-sehat nih kan? Alhamdulillah sehat. Jadi kita kan akan melakukan bimbingan kelompok nih. Sudah tahu kan kalau kita ada jalur bimbingan kelompok? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya nih, sebelum kita melakukan perkenalan, sebelum membuka bimbingan kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita melakukan doa, alangkah baiknya kita perkenalan diri. Bagaimana, setuju? Setuju. Oke. Saya mulai dari diri saya sendiri ya. Perkenalkan, nama saya Nursa Gusti Randa dan umur saya 21 tahun. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Yola Tafia, bisa dipanggil Yola. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Yulustari, panggil aja Ayu. Perkenalkan, nama saya Widya Susanti, panggil saja Widya. oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Elmi Gusminati, panggil saja Elmi. Oke. Nah, di sini saya sebagai pimpinan kelompok, di mana saya di sini sebagai pengatur dalam berjalannya bimbingan kelompok pada saat ini ya. Nah, dalam bimbingan kelompok saat ini, ke teman-teman semua tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Diskusi. Ya, tadi silakan apa? Satu kelompok yang terdiri dari beberapa orang dan itu berdiskusi gitu. Oke, baik. Cukup bagus ya jawabannya. Ada lagi? Saya, Ya, silakan. menurut saya ya, bimbingan kelompok itu kayak sharing-sharing sama-sama teman kayak gitu. Baik, betul sekali ya. Oke, kita dapat dua pendapat nih. Baik, saya simpulkan bimbingan kelompok itu yakni bimbingan yang dilakukan yang beranggota 2 hingga 10 orang, di mana di situ akan terjadi dinamika kelompok agar terlihatnya perbedaan-perbedaan menjadi sebuah ide. Lalu dalam hal itu bisa kita pecahkan masalahnya. Jadi tujuannya itu untuk memecahkan masalah ataupun membantu permasalahan si anggota yang ada di dalam anggota tersebut. Nah, di dalam bimbingan kelompok juga ada azas-azas. Pernah nggak dengar azas-azas kelompok itu apa? Oke, nggak pernah ya. Oke, saya jelasin. Di azas-azas kelompok, bimbingan kelompok ada 5, yaitu azas kenormatifan, azas kesukarelaan, azas kerahasiaan, azas keterbukaan, dan azas kegiatan. Nah, dalam bimbingan kelompok ini juga ada tahap-tahapannya. Dalam tahap-tahapan ini yakni tahap yang satu yaitu tahap pembentukan, lalu yang kedua tahap peralihan, yang ketiga adalah tahap kegiatan atau tahap inti, dan yang keempat adalah tahap penutupan. Nah, sebelum kita lanjut nih, apakah teman-teman yang lain ingin ke toilet dulu ataupun hal yang mungkin setelah kita melakukan tahap ini kita harus fokus, jadi tidak bisa kita melakukan hal-hal yang lain gitu. Apakah ada yang ingin izin dulu ke toilet atau bagaimana? Nah, tidak ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini dalam bimbingan kelompok itu ada 2 topik, yaitu topik bebas ataupun topik yang telah ditentukan ataupun topik tugas. Di sini kita akan melakukan topik bebas, yakni tentang dampak bahayanya gadget pada zaman sekarang. Boleh teman-teman sekalian untuk mengungkapkan apa sih dalam pikiran teman-teman tentang gadget di masa sekarang. Boleh mulai dari siapa dulu? Ya, kamu? Baik, silakan. Gadget sekarang sangat populer, apalagi di kalangan remaja maupun anak-anak. Ya, Dan itu betul. sangat berpengaruh pada anak-anak. Jadi dia
jadi dia kayak selalu main HP gitu aja ya. Oke. Tidak fokus ke pelajaran. Baik. Apa-apa ke gadget terus. Oke, terima kasih pendapatnya. Ada lagi yang lain? Saya Ya, boleh, silakan. kalau menurut saya gadget di zaman sekarang ini ada yang melakukan tidak hal yang benar ada dan hal yang salah. Nah, contohnya ini di hal yang benar, gadget sekarang ini kita kan masa pandemi, jadi kita kalau sekolah nih gunain gadget itu untuk belajar, untuk kuliah online. Nah, jadi kalau gunain yang salah nih, kayak contohnya mungkin joget-joget di TikTok yang berlebihan, tidak dipakai dengan seharusnya, seperti itu sih. Baik, terima kasih pendapat dari Ayu. Selanjutnya, saudara Elmi mungkin ingin menyampaikan apa sih pandangan Elmi tentang gadget? Menurut saya gadget ini memiliki manfaat dan kerugiannya. Manfaatnya itu bisa membantu kita untuk mengakses yang sulit kita capai seperti pengetahuan ataupun apapun itu. Iya, Nah, betul. kerugian itu mata kita bisa rusak, kita jadi pemalas dan lain-lain. Oke. Mungkin Ananda Widya bisa menambahkan lagi? Oh, baik, itu aja ya. Jadi dapat saya simpulkan dari teman-teman sekalian bahwa di gadget ini ada positif dan negatifnya, di mana yang positifnya untuk menambah wawasan, karena pandemi ini kita tergantung dengan gadget ya. Lalu di dampak negatifnya banyak seperti kelalaian terjadi karena kita selalu main gadget ini. Jadi sehingga dampak buruk juga bagi kesehatan kita dan mental kita, betul ya? Betul. Oke. Jadi dari teman-teman sekalian, apa sih yang bisa kita lakukan atau apa sih yang bisa kita hindari agar kita tidak terlalu tergantung pada gadget ini gitu? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab atau bagaimana? Saya deh. Iya, baik. Menurut saya sih caranya dengan memanfaatkan waktu. Jadi kita tentukan ini untuk jam belajar main HP, ini jam untuk main HP untuk sekedarnya aja, seperti itu sih. Baik sekali. Oke, berarti kita dalam memanage zaman waktu ya. Oke, terima kasih pada Ayu jawabannya. Lalu mungkin Yola? Itu aja. Oh, itu saja, sama berarti sama Ayu ya. Oke. Sepertinya agak bosan nih. Saya ngeliat kayak kejenuhan nih. Jenuh kali ya. Oke, kita akan melakukan ice breaking. Setuju nggak? Setuju. Oke, ice breakingnya nih seperti ini. Jika salah, nanti kalian siap ya, kayak memberi isu-isu apa saja yang ada di lingkungan kalian tentang gadget. Oke, setuju tidak? Kita harus membuat perjanjian dulu nih sebelum kita melakukan ini, karena ini ice breakingnya akan menjadi hukuman juga bagi kalian yang kalah. Oke? Setuju? Isu-isunya tuh maksudnya isu-isu apa? Isu seperti gini. Apa sih dampak gadget di lingkungan? Misalnya ada anak kecil yang sudah terbiasa main gadget kayak gitu. Baik. Berarti setuju dengan perjanjian ini? Oke, kita akan melakukan ice breaking dulu biar kita tidak terlalu tegang, oke? Oke, kita mulai. Ice breakingnya seperti ini. Ular melingkar di atas pagar, tapi harus cepat-cepat ya. Oke, siap? Berapa kali? Sampai lidahnya patah. Oke? Berarti harus nyebutin itu dong Iya, semuanya. semuanya. Kita lihat dulu, lancar nggak dia menyebutkan ular melingkar di atas pagar itu, oke? Oke, Oke. boleh. Satu. Dibatasi aja misalnya 10 kali atau Oke, kita berapa batasi. gitu. Bagus Biar karena saya. ketentuannya pas. Oke, karena saya suka ganjil, saya bikin 7, oke? Boleh, Tapi harus cepat, nggak boleh ada yang berhenti, oke? 1, 2, 3. Ular melingkar di atas pagar, 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 ular melingkar di atas pagar. Oke, saya sudah mendapatkan siapa yang gagok-gagok. Kamu yang dia, silakan. Saya nggak gago-gago. Tadi kan katanya semakin cepat, makin cepat, dan kalau itu kan rata ular melingkar di atas pagar sampai ke 7 kali sama aja nadanya. Saya mau lebih cepat, jadi yang lainnya kan lama, jadinya kan ya udah nungguin jadinya. Gitu. Harus sportif ya. Ayo, sebutkan. Ayo, bisa. Kamu bisa. Ayo, silakan. Dampak
gadget yang ditimbulkan dari gadget pada zaman ini? Apakah usianya belum cukup namun dia beli HP seperti itu? Dampaknya yang pertama kecanduan. Iya, betul. Sering main HP. Kedua itu menimbulkan sifat malas. Iya. Ketiga apa ya? Bisa menyebabkan kerugian mungkin pada penglihatan. Iya. Terus gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Widian telah memberikan tanggapannya. Gitu, bagus. Beri tepuk tangan dulu biar oke. Nah, sekarang kan kita sudah dapat nih, berarti gadget ini ada yang positif, ada yang negatif. Yang mana positifnya bisa menambah wawasan, mempermudah kita, apalagi di masa pandemi ini kan. Pembelajaran jarak jauh sangat membutuhkan gadget ini, alat-alat digital lainnya, pokoknya alat-alat yang berhubungan dengan gadget itu sangat diperlukan pada masa pandemi ini. Lalu yang negatif ini juga sangat sulitnya untuk mengkontrol anak-anak ini selalu bermain gadget ataupun yang kita tahu handphone, oke? Di mana anak kecil saja sudah diberi HP agar dia bisa tenang seperti itu ya kan, padahal itu tidak baik dan sangat tidak dianjurkan karena radiasi yang dipancarkan oleh gadget tersebut tidak baik untuk pertumbuhan si anak bayi tersebut gitu. Jadi mungkin sangat disayangkan sekali jika masih ada orang tua yang memberikan gadget kepada anaknya agar cepat diam. Nah, itu tidak baik ya. Nah, jadi setelah saya menyimpulkan dari kegiatan materi kita pada hari ini, mungkin itulah pengakhir. Namun di sini saya akan menanyakan kesan pesan teman-teman semua dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Oh iya, saya ingatkan lagi ya, dalam bimbingan kelompok ini jika suatu saat kita dalam menyelesaikan masalah, kita tidak boleh membicarakannya di luar permasalahan itu lagi ya, di luar bimbingan tersebut ya. Cukup di dalam forum ini saja, tidak boleh di luar forum yang telah kita siapkan. Baik, semua mengerti kan? Mengerti. Oke. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, apa kesan dan pesan teman-teman semua? Mungkin bisa dimulai dari kamu. Oke, kamu silakan. Kesan sama pesannya. Iya, betul. Pesannya dalam materi ini jadi paham penggunaan gadget, apa-apa yang harus dilarang, seperti anak kecil itu dilarang untuk main gadget, mempengaruhi pertumbuhan dia. Dan pesannya semoga dalam forum ini tidak sampai di sini saja, bisa di lain waktu gitu. Baik, ya silakan. Mungkin kamu, Anak Ayu. Ya, jadi kalau menurut saya pesan yang saya dapat di sini itu yaitu kita lebih paham apa sih gadget, kegunaannya, manfaatnya, kapan kita dapat melakukannya, dampaknya seperti itu. Jadi kalau kesan ataupun pesannya, kesan saya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu banyak dapat teman baru, paham dengan apa sih gadget itu seperti itu. Jadi kesan saya satu juga, semoga setelah ini kita dapat memberikan wawasan baru, bisa berkumpul kembali seperti itu dengan waktu yang lebih lama seperti itu. Baik, terima kasih ya. Silakan. Kesannya yang saya dapat dengan adanya forum ini, kita bisa saling bertukar pendapat ataupun argumen terhadap manfaat atau dampaknya sebuah gadget. Pesannya supaya lebih bijak lagi dalam menggunakan gadget. Baik, silakan Saudara Elmi. Sama dengan 3 anak tersebut, Boleh dijelaskan? saya dapat mengetahui penggunaan gadget ini dan mendapatkan teman baru. Baik, jadi dapat Ibu simpulkan juga kesan-pesannya, di mana Anda semua berarti senang ya mengikuti bimbingan ini karena dapat wawasan baru, ya kan? Mendapat teman baru. Jadi kesan ibu juga, saya sangat senang
bila ada teman-teman sekalian yang ingin membuat mencurahkan, dan kami pun siap untuk membuat forum gitu untuk menerima apa keluh kesah dari teman-teman semua ini. Nah, saya harap juga forum ini tidak hanya habis di sini saja. Saya harap bimbingan yang akan selanjutnya akan lebih bisa kita jalankan lagi dan bisa kita lakukan setiap, mungkin bisa rutin gitu kan. Kita janjikan dulu bagaimana, kita atur jadwalnya juga begitu ya. Di sini saya harapkan juga teman-teman juga dapat bisa mengambil hal yang positif yang ada dalam forum ini. Bila ada misalnya kayak ada perselisihan pendapat ataupun perselisihan argumen, cukup dihabiskan di dalam forum ini saja, jangan dibawa keluar gitu. Karena kita dalam bimbing kelompok ini untuk menyelesaikan permasalahan ataupun menyelesaikan tugas yang diberikan, ya kan. Jadi jika permasalahan ini tidak sudah selesai di sini, cuman nanti di luar ada lagi masalah nih karena perbedaan pendapat. Itu yang tidak baik, karena tujuan kita kan menyelesaikan permasalahan dan juga mengembangkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik begitu ya. Nah, tadi kita sudah menyampaikan keluh kesahnya. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi nih kepada teman-teman. Maaf sedikit ya. Jadi dalam bimbingan kelompok ini teman-teman ingin tidak dilanjutkan untuk untuk topik-topik yang akan datang lagi, atau topik yang lainnya, ataupun dengan permasalahan dari teman-teman sekalian yang ingin dibahas di forum ini. Bagaimana? Setuju ya? Berarti nanti kita atur jadwal kita lagi dan kita sesuaikan lagi tempatnya. Nanti kita kayak membuat grup ataupun forum chat gitu ya, jadi kita mudah untuk berkomunikasi. Baiklah, mungkin sampai di situ sedikit motivasi bagi saya. Jangan pernah lelah jadi orang baik. Saya ada peribahasa, pilih-pilih teman itu boleh, namun jangan pernah pilih-pilih baik ke orang lain. Bagaimanapun, jika kamu ingin berteman dengan jika kamu ingin sukses, maka bertemanlah dengan orang yang gigih dan yang ingin sukses. Jangan dengan orang yang kerjaannya hanya rebahan begitu. Begitulah peribahasanya. Kalau baik itu wajib, karena kita sebagai manusia adalah dilahirkan dengan maksud untuk membantu, saling menolong dan saling bersosial, di mana di sini kita saling membantu, merangkul. Maka jangan pernah pilih-pilih baik kepada orang lain, namun pilih-pilihlah teman untuk menjadi sukses dan maju. Baiklah, mungkin sampai di situ yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Oh iya, saya lupa, karena awalnya kita membuka dengan doa, namun akhirnya kita harus menutup dengan doa juga ya. Baiklah, sebelum kita menutup bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baiklah, baiklah, itulah yang terakhir penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari yang di atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, masih bisa kok.